Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Nabi Musa alaihissalam gagap? Nabi Musa alaihissalam terkenal sebagai antara nabi yang tergolong sebagai nabi atau rasul ulul azmi. Nabi atau rasul yang tergolong dalam kategori ulul azmi adalah mereka yang memiliki kesabaran yang tinggi dan tabah menghadapi cabaran daripada kaumnya. Selain daripada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam juga tergolong dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam banyak diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Kisah mengenai perjalanan hidup Nabi Musa ada diceritakan di dalam surah Toha. Manakala kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Selain itu, banyak lagi nama Musa alaihi salam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau tidak langsung di dalam firman-firmannya. Tidak salah untuk dikatakan bahwa kisah mengenai Musa alaihi salam adalah antara kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Musa alaihi salam adalah nabi yang utama dalam 3 agama samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Ketiga agama ini mengangkat Musa alaihi salam sebagai nabi utama mereka. Walau bagaimanapun, berbanding agama Islam dan Kristen, agama Yahudi adalah agama yang paling mengagungkan Nabi Musa alaihi salam. Karena penganut Yahudi percaya bahwa Musa alaihi salam adalah pengasas ajaran Yahudi seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengasas ajaran Islam dan Nabi Isa alaihi salam sebagai pengasas ajaran Kristen. Namun, tahukah penonton semua bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah seorang yang gagap, atau dalam arti kata lain Nabi Musa alaihi salam mempunyai masalah dengan pertuturannya? Mungkin kita sebagai umat Islam tidak dijabahkan mengenai perkara ini karena memperkecilkan kewibawaan seorang Rasul. Percayalah, meskipun Nabi Musa alaihi salam seorang yang gagap, ia langsung tidak menjelaskan kewibawaan dan keterampilan baginda sebagai seorang Rasul dan pemimpin umat Yahudi. Karena mukjizat-mukjizat yang terlampau banyak telah dianugerahkan kepada baginda. Pada mulanya takut serta bimbang untuk menjelaskan hal ini, namun atas dasar ingin berkongsi pengetahuan dan ilmu, kita berdoa di luar sana menghayati sirah-sirah nabawi. Dengan lafaz bismillah, kita mengharapkan pendedahan ini tidak dikaitkan dengan penghinaan Rasul. Percayalah, ini bukan penghinaan tetapi suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Ya. Karena kisah di sebalik kegagapan Nabi Musa alaihi salam terkandung hikmah yang cukup besar. Berdasarkan dalil Al-Quran, perlu diingatkan kepada kita semua bahwa kisah Musa alaihi salam ini langsung tidak terkait dengan Israiliyat atau dongengan Yahudi. Kisah mengenai Musa alaihi salam yang mengalami gagap ini ada diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Toha ayat 27. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Dalam surah Toha, Nabi Musa telah menghadap Allah di satu lembah yang suci di Tua. Ada sumber mengatakan ia berada di Jabal Musa, dan ada juga sumber mengatakan ia berada di Bukit Zaitun, Palestina. Ayat 12. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci di Tua. Dalam perdebatan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala, di lembah Tua itu Nabi Musa telah diberikan 2 mukjizat yang utama, yaitu tongkat yang berubah jadi ular dan tangan baginda yang boleh mengeluarkan cahaya putih. Dalam perdebatan itu juga Nabi Musa alaihi salam telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihi salam untuk menyeru seruan tauhid kepada Fir'aun laknatullah. 3 permohonan Musa alaihi salam itu adalah: 1. Doa dilapangkan dada dan dipermudahkan urusan, ayat 25. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,
ayat 26. Dan mudahkanlah untukku urusanku. 2. Doa untuk dijadikan Harun alaihi salam sebagai pembantu baginda. Diikuti pula dengan pemohonan Musa alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengangkat Harun alaihi salam selaku pembantunya. Dan seterusnya menjadi seorang Rasul Allah. Ia terkandung dalam ayat 29-34 dalam surah Toha. Ayat 29. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Ayat 30. Yaitu Harun saudaraku. Ayat 31. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Ayat 32. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Ayat 33. Supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Ayat 34. Dan banyak mengingat engkau. 3. Doa untuk menghilangkan kegagapan percakapannya. Dan permohonan Musa alaihi salam yang ketiga adalah untuk menghilangkan kegagapan lidahnya. Dalam ayat 27-28 surah Toha telah terkandung doa daripada Musa alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 27, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ayat 28, supaya mereka mengerti perkataanku. Walau bagaimanapun, menurut Ibnu Katsir, Musa alaihi salam tidak memohon agar kekurangan dirinya itu dihilangkan secara keseluruhan, tetapi meminta agar dihilangkan kekakuan lidahnya hanya untuk orang kafir memahami apa yang diucapkan oleh Musa alaihi salam. Sesuai dengan satu lagi ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 52 yang bermaksud, bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Musa alaihi salam masih lagi mempunyai kesukaran untuk mengucapkan perkataan seperti mana yang diungkap oleh Fir'aun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 52 ini, Fir'aun ternyata masih lagi menghina Nabi Musa alaihi salam semasa baginda berdakwah kepadanya. Jika sesetengah ahli tafsir mengatakan kekakuan kepada lidah Musa alaihi salam hilang sepenuhnya, sesungguhnya ia adalah silap jika ia bersandarkan kepada dalil daripada surah Az-Zukhruf ini. Memang Nabi dan Rasul tidak pernah meminta untuk diubah sesuatu kekurangan tersebut menjadi sempurna, dan Nabi dan Rasul adalah sebaik-baik manusia yang pernah mendiami muka bumi ini. Asalnya Musa alaihi salam tidaklah gagap. Sewaktu kecil Musa alaihi salam pernah mendiami istana Fir'aun laknatullah. Dalam satu peristiwa, Musa alaihi salam yang ketika itu baru saja pandai merangkak telah diuji oleh Fir'aun. Ini adalah detik musibah kepada Musa alaihi salam yang memberi kesan kepada lidahnya kemudian hari. Dalam ujian itu, Fir'aun telah menguji Musa alaihi salam dengan memberi pilihan kepada baginda antara kurma dan bara api. Pada mulanya Musa alaihi salam telah memilih kurma, tetapi telah ditepis oleh Jibril alaihi salam. Ia menyebabkan Musa alaihi salam mengambil bara untuk diletakkan di mulutnya. Akibatnya Musa alaihi salam meraung dan lidahnya melecur teruk. Dan apabila dewasa, Musa alaihi salam tidak dapat mengucap sesuatu perkataan dengan elok dan sering tergagap-gagap. Mengetahui bahwa Fir'aun telah bermimpi tentang seorang kanak-kanak akan muncul di kerajaannya untuk meruntuhkan empire di bawah kekuasaannya. Karena mimpi itu juga semua bayi yang baru dilahirkan telah dibunuh dengan kejam. Dan Musa alaihi salam adalah kanak-kanak yang bertuah karena terselamatkan daripada kekejaman Fir'aun. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala merancanakan sesuatu perkara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam dunia hari ini, kekakuan lidah seorang individu langsung tidak melambangkan kecacatan. Ini terbukti dengan kejayaan individu seperti James Earl Jones, Bruce Willis, dan Anthony Hopkins. Mereka yang penulis senaraikan tersebut adalah antara individu terkenal yang mempunyai kegagapan dalam percakapan mereka. Soal kelemahan atau kekurangan yang dihadapi oleh seorang nabi dan rasul langsung tidak menjadi persoalan. Contoh yang paling dekat adalah Rasul junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang ummi atau dalam arti kata lainnya buta huruf.
Dalam bahasa saintifik, buta huruf dikenali sebagai disleksia. Namun penulis ingin menyangkal, adakah kekurangan yang ada pada diri Rasulullah SAW itu menyebabkan baginda hilang perhormatan atau hilang kepercayaan daripada pengikutnya? Tidak pernah kan? Rasulullah SAW bukan saja tidak hilang penghormatan maupun kepercayaan daripada pengikutnya, tetapi beliau disanjung sebagai insan yang sangat sempurna yang pernah dilahirkan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Rasul yang digelar dengan kalimullah ini bukan sahaja diangkat sebagai pakar ilmuwan oleh pengikutnya, tetapi juga sebagai panglima besar di dalam kaumnya. Bagindalah pemimpin agung kaum Yahudi sebelum tibanya Nabi Yusha alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, dan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai pemimpin kaum Yahudi. Adakah kekeluhan lidah baginda menghalangnya? Jawaban yang pasti tidak. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini memberikan manfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah dengan pendapat dan saran Anda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.